Halo semua, jumpa lagi di biologi. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Nah, hewan punya jaringan apa aja ya? Yuk kita lihat. Sebelumnya, ingat like and subscribe ya. Secara umum, hewan memulai kehidupannya sebagai sebuah sel tunggal yang kemudian akan terus membelah. Sel-sel yang melakukan fungsi yang khusus berkelompok untuk membentuk jaringan. Contoh jaringan pada hewan, misalnya ada jaringan epitel, ada jaringan darah, jaringan tulang, jaringan saraf, jaringan adiposa, jaringan tulang rawan, jaringan ikat, dan jaringan otot. Oke, kita masuk ke jaringan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi seluruh permukaan tubuh. Tersusun atas satu lapis atau banyak sel yang melapisi bagian dalam atau luar permukaan tubuh suatu organisme. Fungsinya karena dia paling luar sebagai pertahanan dari benturan, pelindung terhadap kuman, serta mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh. Macam-macam jaringan epitel. Jaringan epitel ini klasifikasinya banyak loh guys. Yuk kita lihat. Ada epitel simplex. Jenis-jenis jaringannya antara lain epitel pipih selapis, epitel kubus selapis, epitel silindris selapis, epitel silindris selapis bersilia. Letak dan fungsinya bisa kamu baca sendiri ya. Masih bagian dari epitel simplex, ada epitel silindris berlapis semu. Letaknya di rongga hidung dan trakea. Fungsinya sebagai proteksi, sekresi, dan gerakan zat melalui permukaan. Kalau tadi ada epitel simplex, maka pasti ada yang kompleks dong. Nah, jenis-jenis jaringan epitel kompleks antara lain epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, dan epitel transisional. Untuk letak dan fungsinya, silahkan bisa dilihat sendiri ya. Berikutnya, yang kedua adalah jaringan ikat. Merupakan jaringan yang berkembang dari lapisan embrional. Memiliki cairan ekstraseluler yang disebut matriks. Fungsinya sebagai penghubung, penunjang, dan pengikat berbagai macam jaringan dan organ. Jaringan ikat terdiri dari jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan adiposa, jaringan kartilago, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Berkat adanya jaringan ini, maka posisi organ-organ di dalam tubuh kita tetap pada tempatnya dan tidak jatuh ke bawah. Kalau jatuh pasti berbahaya ya. Yuk, kita masuk ke jaringan ikat yang pertama, yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan yang paling umum ditemukan di dalam tubuh. Mempunyai ikatan antar struktur yang longgar. Mengandung banyak fibroblast yang menghasilkan serat kolagen dan serat elastin. Jaringan ikat padat. Memiliki matriks yang terbentuk dari serabut kolagen yang padat. Terdiri atas struktur padat reguler dan struktur padat irreguler. Jaringan lemak atau nama lainnya adiposa mengandung butir-butir lemak yang berukuran besar. Banyak terdapat di bawah lapisan permukaan kulit, ginjal, dan jantung. Fungsinya menjadi bantalan tubuh di saat cuaca dingin dan tempat penyimpanan energi. Jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan ini merupakan jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah dan saraf kecuali pada lapisan luarnya.
memiliki kemampuan tumbuh dengan cepat, terutama pada baby guys. Terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastin. Kalau ada tulang rawan, pastinya ada tulang keras. Tulang keras, nama lainnya adalah osteon. Strukturnya kaku, karena banyak mengandung garam kalsium sehingga tidak mudah rapuh. Memiliki saluran kanalikuli untuk menyuplai makanan bagi sel-sel tulang. Jaringan darah. Jaringan darah ini merupakan jaringan ikat yang sifatnya cair. Terdiri dari dua bagian, ada plasma darah dan sel darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang berupa cairan, sedangkan sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jaringan ikat yang terakhir adalah jaringan limfa. Fungsinya mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam mineral, dan zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Setelah tadi kita membicarakan tentang jaringan ikat, berikutnya kita masuk yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot elastis, dapat melakukan kontraksi dengan cara menebal atau memendek. Fungsinya melaksanakan gerak tubuh dan memelihara suhu tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif. Jenis-jenis otot ada apa aja sih? Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ketiganya bisa dibedakan berdasarkan letak, bentuk serabut, jumlah inti, letak inti, kecepatan respon, cara kerja, kemampuan kontraksi, dan yang pasti warnanya. Yang keempat dan terakhir, ada yang namanya jaringan saraf. Dengan adanya jaringan saraf ini, kamu bisa merasakan sensasi baik dari dalam maupun dari luar tubuhmu. Terdiri atas sel saraf atau neuron dan sel pendukung atau neuroglia. Neuron berfungsi untuk menghasilkan dan menghantarkan rangsang. Neuroglia mendukung dan membungkus neuron atau akson. Sel saraf terdiri atas dendrit, badan sel saraf, dan neurit. Wow, ternyata jaringan hewan banyak juga ya. Oke, sampai jumpa lagi ya guys di materi selanjutnya. Bye!